Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya teman-teman peserta Business Financial Mentoring hari ini? Saya akan berbagi kepada Anda semua tentang apa sih yang harus kita lakukan. Nah, program ini adalah program mentoring. Tentunya berbeda nantinya dengan kalau Anda pernah ikut kelas-kelas offline saya. Jadi nanti di program ini selain Anda bisa belajar, Anda juga bisa dimentori langsung nantinya oleh saya. Nah, kita akan banyak membahas tentang banyak sekali materi. Ada sesi value creation, yaitu mengenal para stakeholder di bisnis kita. Ya, yang kedua nanti kita akan belajar tentang financial analysis, bagaimana menganalisa laporan keuangan secara basic dulu. Ya, karena laporan keuangan itu cukup banyak dan tools analisanya juga banyak. Dan kita akan belajar yang basic-basic aja dulu, yang penting-penting aja dulu. Nah, yang ketiga nanti kita akan ngebedah tentang revenue analysis. Bagaimana kita menganalisa revenue. Dari mana sih sumber omset? Dari mana sih pendapatan perusahaan datang? Ya, bagaimana caranya ningkatin revenue? Kenapa revenue ini menjadi hal yang penting? Nanti saya akan bahas. Karena revenue adalah sumber pendapatan paling penting di sebuah perusahaan. Lalu nanti revenue akan saya bagi dua part. Ada revenue part 1 dan part kedua. Nah, yang part kedua ini adalah revenue analysis buat teman-teman yang bisnisnya sedang bertumbuh atau sedang merencanakan ekspansi. Selain itu juga nanti kita akan belajar tentang manajemen biaya. Ini juga gak kalah penting, apalagi buat Anda yang bisnisnya pengen Anda tingkatkan profitability-nya. Anda pengen lebih profit lagi, Anda pengen memaksimalkan profit perusahaan Anda. Kita akan belajar tentang biaya. Jadi bagaimana kita memanage biaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana manajemen arus kas. Nah, ini juga sangat-sangat penting buat perusahaan. Kenapa teman-teman? Banyak perusahaan yang profit tapi memiliki arus kas yang jelek, sehingga perusahaan kesulitan untuk bisa mendanai operasionalnya, kesulitan untuk bisa membayar kewajibannya. Nah, ini juga menjadi problem di sebuah perusahaan. Kita akan belajar bagaimana memanage arus kas. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana funding strategi, bagaimana forecasting, bagaimana membuat anggaran. Ya, ini menjadi juga penting buat teman-teman yang ingin melakukan perencanaan di sebuah perusahaan. Lalu juga kita akan belajar nanti di sesi-sesi terakhir, yaitu tentang funding dan capital allocation. Bagaimana menginvestasikan uang yang ada di perusahaan. Bagusnya itu kalau perusahaan itu punya uang, itu bagusnya diinvestasikan kemana. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang manajemen resiko. Dan juga kita akan belajar tentang men-set up prioritas. Apa yang harus dilakukan perusahaan terlebih dahulu. Apakah perusahaan harus investasi ke pasar? Apakah tujuan investasinya adalah meningkatkan revenue? Apakah tujuan investasinya adalah bisa meningkatkan, memaksimalkan profitability? Apakah perusahaan pengen bertumbuh dengan cara yang inorganik ataupun organik? Nah, ini kita akan belajar. Kalau teman-teman perhatikan, ada 8 modul yang akan saya bagikan. Ini modul yang luar biasa dalam dan sangat dibutuhkan oleh Anda, para pemilik usaha, dan juga para manajer keuangan. Ya, dan sesi hari ini direkam gitu ya. Ini akan direkam dan Anda nanti bisa ulang-ulang terus gitu ya, untuk terus belajar di video learning yang nanti akan kita share tentunya buat Anda yang sudah terdaftar di program Business Financial Mentoring. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan masuk ke modul pertama dari 8 modul yang akan saya bagikan ke Anda. Nah, banyak yang tanya ke saya, bagaimana sih cara mengelola keuangan? Ya, bagaimana caranya mengelola keuangan? Nah, sebelum kita belajar bagaimana kita mengenal rasio-rasio keuangan, bagaimana kita memanage keuangan, ya, bagaimana kita mengatur keuangan. Sebelum kita belajar itu, kita harus belajar dulu tentang value creation. Nah, di modul value creation ini saya akan berbagi kepada Anda tentang key stakeholders. Apa itu? Yaitu adalah orang-orang di bisnis kita yang punya kepentingan terhadap perusahaan kita.